lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Berkeinginan kita dari doa tersebut, ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban. Kita menginginkan kepada Allah satu bulan penuh, bulan Rajab Allah berikan keberkahan. Satu bulan penuh, bulan Sya'ban, kita berharap Allah berikan keberkahan. Wa ballighna fi Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan. Ternyata Ramadan inilah bulan yang diberikan oleh Allah keberkahan. Rajab, Sya'ban kita bermohon mendapatkan keberkahan. Ramadan memang penuh dengan keberkahan. Dalam satu hadis, qad ja'akum syahrul mubarak, telah datang kepadamu bulan yang penuh dengan keberkahan. Subhanallah, satu bulan penuh, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan Allah berikan keberkahan. Keberkahan kesehatan, keberkahan umur, keberkahan anak, keberkahan harta, semua diberikan oleh Allah keberkahan. Tinggal kita saja berinteraksi di bulan Ramadan untuk meraih keberkahan. Subhanallah. Nah, ternyata di dalam bulan yang penuh keberkahan ini diberikan oleh Allah malam yang penuh dengan keberkahan. Tasahharu fa innahu fis suhuri barakah. Bangun kau di waktu sahur, karena di celah-celah sahur itu ada keberkahan. Subhanallah. Sepanjang waktu sahur, sepanjang itulah keberkahan. Kita berdoa, kita bermunajat, kita sholat, kita baca Al-Quran, penuh dengan keberkahan. Di dalam bulan yang berkah ada malam yang diberikan oleh Allah keberkahan. Itulah di malam waktu kita sahur. Subhanallah. Walaupun hukum sahur itu sunnah, tapi tidaklah bisa kita anggap remeh karena ada keberkahannya. Subhanallah. Alangkah indahnya kalau bulan Ramadan suami lebih awal bangun pada malam Ramadan. Bangunnya sekitar jam 3 sholat tahajud suami. Beberapa menit kemudian dibangunkannya istrinya. Istrinya langsunglah ke dapur, yang nak masak dimasak, yang nak dipanaskan. Suaminya lanjut sholat lagi. Beberapa menit kemudian baru suaminya mengakhiri sholat, dia sapa, "Dek, udah selesai kau yang masak tuh, Dek." "Belum, Bang. Begini saja, kau tinggalkan semua itu, pergi kau duduk sholat kau, biar abang yang melanjutkannya." Subhanallah, istimewa betul mencari keberkahan. Kata ibu-ibu ini, suami siapa yang begitu tuh, Pak Ustaz? Suami kita masing-masing, Bu. Masa suami tetangga? Nah, ini keistimewaan dari bulan Ramadan, kita mendapatkan keberkahan. Dan di penghujung bulan Ramadan, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Allah berikan keberkahan di penghujung bulan Ramadan. Itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Subhanallah. Di bulan Ramadan, satu bulan penuh keberkahan. Di dalam bulan Ramadan ada setiap malam yang diberikan oleh Allah keberkahan. Itu waktu sahur. Di penghujung bulan Ramadan diberikan oleh Allah keberkahan. Subhanallah. Maka kita bertahan dalam beramal beribadah. Nah, Ramadan, puasa ini juga disebut dengan syahrul tarbiyah, mendidik jiwa kita. Ada ulama menyatakan syahrul qalbi, bulan hati, bulan menata hati. Itulah Ramadan, bulan untuk menata hati. Karena gak ada yang tahu kita puasa di bulan Ramadan. Gak ada yang tahu. Pak Ustaz, kami bangunlah malam tadi, sahur kami, tahu suami saya itu puasa. Kata suami saya, tahu istri saya puasa. Sahurnya Bu tahu, siang gak tahu kita begitu. Kenapa? Tinggal kita dengan Allah saja. Itu yang disebut dengan syahrul qalbi. Ada menyatakan syahrul sirri, yang bersembunyi, tidak ada yang tahu. Tinggal kita dengan Allah. Suami pergi kerja, istri tinggal di rumah. Karena di luar juga banyak warung kok. Warung itu kalau nggak terbuka dari depan, dari belakang, masuknya rame orang itu dalam. Rame. Nah, warung-warung itu Pak kadang-kadang tutup paruh aja Pak. Bagian depan aja.
Nah, pakai spanduk. Spanduknya bagus tertulis selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan yang penuh berkah. Napak kaki semuanya. Makan minum orang. Nah, terakhirnya pulanglah suaminya tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dicerahkan wajah abang bang. Tapi panas di luar kok nggak nampak lemas ya. Kayaknya nggak puasa bang. Dek, jangan buruk sangka. Ini Ramadan. Selesai pembahasan. Nah, begitu juga istri di rumah kan bisa itu ya. Semua bisa diolah istri yang ada di rumah tuh. Nah, makan yang diolah makan dia, pulang suaminya berkeringat-keringat dia, kayaknya puasa kok deh ya. Bang, jangan buruk sangka bang, ini Ramadan. Selesai pembahasan. Nggak ada yang tahu kita puasa, tinggal kita dengan Allah saja. Waktu kita berwudu boleh kita berkumur-kumur walaupun di bulan Ramadan disebut makruh, tapi masih boleh. Masuk air itu ke mulut banyak, keluarnya sedikit, siapa yang tahu? Kalau ada juga orang yang melihatkan, Bu, mohon maaf Bu ya. Tadi saya lihat ibu umur, waktu umur tadi akhirnya masuk banyak, keluar sedikit. Kita jawabnya gampang ya, heboh kali kau. Nah, selesai pembahasan. Subhanallah. Nah, Ramadan bulan menata hati, Tinggal kita dengan Allah saja. Maka kita terapi hati kita tata hati kita. Hati ini titipan dari Allah. Harta titipan Allah, anak titipan Allah. Bagaimana anak bisa kita didik? Bagaimana harta bisa kita kelola? Bagaimana hati bisa kita tata? Repot menata hati itu. Kadang-kadang susah kita sendiri. Ada orang bilang ngomong orang bagus. Udahlah Bu, maafkan aja lah. Jangan perkara kecil diperbesar-perbesar. Enak kali kau anak-anak sama kau ini. Bantah kita. Kadang-kadang hati kita itu tidak seirama dengan panca indera kita, nggak seirama. Bagaimana bisa ikhlas kita beramal beribadah? Kalau kita takbir sholat Allahu Akbar, tangan kita lipat, arahan pandangan semua, organ tubuh kita bergerak. Tapi kadang-kadang dalam keseharian hati kita tidak seirama dengan panca indera kita. Ada orang yang berkunjung ke rumah sakit, ada kawan yang sakit. Ternyata ada kawan yang membisikkan, masih mau juga kau datang ya, tapi kau marah kali sama dia. Apa katanya ya? Karena terpaksa, jangan biar kau tahu. Karena terpaksa dia langkahkan kakinya sampai ke situ, tapi hatinya tidak tulus dan ikhlas. Gimana ada nilai? Ada orang yang menyumbang, dibuatlah list di dalam WA. Dia ikut menyumbang. Ada kawan yang jamri, masih sanggup juga kau menyumbang ya, tapi kau benci sama dia. Apa kata kawan tuh ya? Jangan tidak saja ini bertahu kau ya. Nah, sulit kita untuk menata hati kita. Ramadan ini menata hati kita di bulan Ramadan. Maka kata Rasul, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau baik-baiklah seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau buruk-buruklah seluruhnya. Perkataan buruk, sikap yang buruk, interaksi yang buruk. Ala wa hiyal qalbu. Apa sumber dari itu? Itulah hati kata Rasul. Nah, susah kita untuk menata hati. Maka kata Rasul, innal quluba tasda'u kama tasda'ul hadid. Hati kalau sudah mengeras kal hadid, seperti besi kata Rasul. Kalau bahasa Al-Quran, kalhid au asyaddu qaswa. Kata Al-Quran, kalau hati sudah mengeras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Ya Allah, besi bagaimanapun kerasnya bisa dilebur dengan kepanasan tinggi. Akhirnya apa? Jadi batu bagaimanapun kerasnya diolah orang menjadi batu cincin. Hati gimana? Bagaimana mengelolanya? Nah, sahabat bertanya, "Faqila ya Rasulullah, fama jala'uha?" Bagaimana menata hati itu? Bagaimana obatnya? Nah, Rasul menyampaikan, ditanya oleh sahabat, bagaimana obatnya kalau hati sudah keras seperti batu? Nah, ya Allah, kadang-kadang kalau sudah keras hati ini, ada orang bagi harta warisan keluarga kandung. Apa kata kakaknya? Gak kuizinkan kalau lebih bahagian kau. Kata si kakak. Datang kata adik yang laki-lakinya, aku pun tak izin kalau lebih bagian kau, biar kau tahu ya. Dan mulai keras hati. Nah, apa kata kakaknya berikutnya? Tak kuizinkan kau untuk menginjak rumah, biar kau tahu ya. Datang kata si adiknya laki-laki,
Aku pun tak ada rencana datang ke rumah kau biar kau tahu yo. Nah, udah mulai keras kabar hatinya. Akhirnya kata kakaknya, kalau aku mati, tak kuizinkan kau melihat jasadku. Datang kata adik laki-laki ya, kalau dah matinya lah. Kalau kau mati aku datang mana tahu-tahu apa lagi. Sampai sebegitulah hati dikerasnya. Maka kata Rasul, ketika ditanya oleh sahabat, apa obatnya? Tilawatul Quran. Kau baca Al-Quran. Subhanallah, Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Ramadan 1 bulan penuh. Maka inilah kita baca. Kalau bapak ibu datang konsultasi ke dokter dengan sakit hati nih, dok, dokter itu kalau dipanggil itu mau dijawab, dok, gelisah saya nih dok. Berapa lama ibu gelisah? Ya sekitar 2 minggu. Kadang-kadang datang ke psikiater juga begitu. Kata dokternya 2 minggu. Ibu tinggal di rumah bersama suami dan anak-anak. Karena ibu dalam keadaan gelisah, apa kata ibu nih? Ada tak ada suami saya sama aja gelisah saya. Ini kalau tahu suami apa nggak diusir mentah-mentah ini. Terakhirnya, oh udah 2 minggu ibu gelisah ya. Kata dokternya, biar ibu tahu ya, saya udah sebulan gelisah. Dokter itu sebulan gelisah karena dia nggak bisa diobat secara medis. Jadi obatnya apa? Tilawatul Quran. Kita banyak-banyak baca Al-Quran. Nah makanya Pak, bersihkan hati di bulan Ramadan. Bulannya suci. Orang yang masuk di bulan suci Ramadan ini bukan fisik yang disucikan, tapi hati yang harus disucikan. Bapak ibu punya HP, saya punya HP, ibu punya paket, punya pulsa sama, saya punya paket, punya pulsa, aktif HP saya, ibu telepon pasti nyambung itu. Saya telepon ibu nyambung, connect deh. Kalau umpamanya saya tidak punya paket, tidak punya pulsa, ibu telepon nggak nyambung itu. Kalau bulannya suci, orang yang beramal beribadah hatinya suci, ini connect dalam beramal beribadah. Tapi kalau bulannya suci, dia beramal beribadah masih kotor hatinya, tak akan connect dalam beramal beribadah. Ini makanya tathhirul qulub, sucikan hati di bulan Ramadan. Tilawatul Quran, kita baca Al-Quran. Subhanallah. Maka target kita di bulan Ramadan apa? One day one juz. 1 hari 1 juz. Pak Ustaz sibuk kali Pak Ustaz. Kalau cerita sibuk ya, tak selesai urusan kita. Apalagi oma-oma nih kan, yang menyuci, yang masak, yang menyapu, yang kepajak semuanya. Waktu yang tersedia ini tidak sebanding dengan kesibukan kita. Tinggal kita saja yang bisa memanage waktu ini. Nah, jadi one day one juz. Nah, subhanallah. Malam kita bangun sholat tahajud. Subhanallah. Nah, apa keluh kesah kita? Lapor aja sama Allah langsung. Jangan lapor sama Pak Kepling, capek juga dia. Pak Kepling, aduh capek kali saya, urusan saya nggak selesai. Lapor kita sama Allah. Saya mau tanya sama bapak ibu, Bu, sama apa nggak keinginan ibu dengan keinginan bapak? Sama apa? Sama apa? Doa ibu dengan doa bapak. Kalau tidak ibu jawab, udah pecah kongsi ibu ini. Sama Bu, sama. Makanya Allah berikan orang yang sudah menikah apa? Mawaddah, rahmah, dan sakinah. Ada rasa kasih sayang, ada rasa ketenangan, ada rasa cinta. Setelah menikah, hidup beramal beribadah. Nah, Ibu, kalau bapak sakit, ada nggak rasa gelisah, takut, cemas? Ada nggak Bu? Macam tak cinta ibu tengok Kalau bapak sakit, ada nggak rasa gelisah? Nah, itu dah bersemangat kami nih Bu. Nah, kalau tetangga yang sakit, ada nggak gelisah kita? Nggak ada, karena Allah berikan itu nikmat antara suami istri. Nah, kalau istri sakit, gelisah apa nggak suami? Ya, tidak pula kata ibu. Bu, saya sebagai perwakilan hati nurani suami-suami, biar ibu tahu. Nah, memang begitu gelagat kami orang rumah tuh, nampaknya macam cuek, tapi kalau sudah sakit istri itu, nah, kamilah orang yang pertama merasakan kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Biar ibu tahu ya, cinta kami dalam. Nah, tapi kalau kami tunjukkan kali di rumah tuh, litak juga kami Bu. Sikit-sikit Bang, tolong Bang ya.
Sapu sekalian Bang Yan, angkat ya Bang Yan, ini tahu. Kalau tak ada suami itu semua bisa dikerjakan. Nah, kadang-kadang hati-hati juga kita nih Pak, yang suami-suami ini. Selagi aktif kita kerja, pakai ayang-ayang dia. Kalau udah pensiun nanti kita awak semuanya. Udah pensiun di dapur awak. Awas bang, geser bang. Mau sapu nih. Geser ke ruang tamu, main HP. Awas bang, mau dipel nih bang. Terakhirnya masuk ke kamar boleh-boleh deh. Awas bang, mau diganti spray nih bang. Terakhirnya bang, ke masjid awak. Terakhirnya kata bapak, bapak ini udah pensiun taat kali beramal beribadah di masjid. Dengar bapak tuh, apa yang terjadi di hati kamu? Kata suaminya, sakitnya itu di sini. Nah, artinya apa? Hati kita yang kita bersihkan dalam beramal beribadah. Makanya Allah berikan ya, hati, bagaimana kita mengelola hati. Subhanallah ya. Jadi ada rasa kegelisahan ya, diterapi dengan tilawatul Quran. Nah, malam subhanallah, ibu malam usahakan bangun 2 rakaat aja, sholat tahajud 2 rakaat. Sebelum sahur atau setelah sahur 2 rakaat aja. Rakaat pertama baca Fatihah, baca ayat langganan inna atoina. Rakaat kedua nanti setelah Fatihah baca ya Qul huwallah. Sudah selesai. 2 rakaat ibu laksanakan setiap malam 1 bulan, berarti 60 rakaat kita laksanakan. Tidak perlu kita viralkan. Diupdate di status, sudah dicatat sama malaikat, itu tenang aja. Subhanallah, istimewa memang. Nah, kita laksanakan. Dan malam itu kita minta kepada Allah, bermunajat, bermohon. Nah, kalau meminta Bu, cukup suami aja minta, kita jangan minta lagi. Suami minta doa, istri doa. Apa kata malaikat yang punya kuncinya bulan hidup nih? Nah, suami mengaminkan aja, karena udah satu paket itu Bu. Kalau suami bilang gini, ya Allah berikan kesehatan kepadaku ya Allah, istrinya di belakang, jadi aku bangku dan yang di belakang. Ya Allah berikan kesehatan kepada kami ya Allah. Ya Allah sukseskan anak-anakku ya Allah. Kau pikir anakku sendiri bang, anakku juga tuh bang. Makanya ya Allah sukseskan anak-anak kami ya Allah. Jadi istri apa? Amin, amin. Bu, nah ini doa dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Suami meminta, istri yang mengaminkan. Tapi Bu dengar-dengar juga entah apa dimintanya nanti yo. Nah, karena apa? Pas pulang malam Lailatul Qadar ya, kasih amin mengantuk kita ya. Sawal baru ketahuan siapa tuh bang. Kemarin abang datang ke rumah sini, abang taruh kamar di belakang sana. Ulang lagi dia, ini kok sering kali perempuan ini. Itulah yang kau aminkan malam Lailatul Qadar tuh ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaat kepada kita. Lebih kurang mohon maaf. Aku lupa lihat. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.